Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wiwin Hojana, guru mata pelajaran fikih di Sekolah MTS Negeri 12 Tasikmalaya. Dan saya sebagai mahasiswa PPG Batch 1 tahun 2023 di IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Pada hari ini Sabtu tanggal 26 Agustus tahun 2023, saya akan membuat video pembelajaran guna memenuhi ujian UKIM dengan materi sholat fardu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, saya akan memberikan selayang pandang terlebih dahulu mengenai lingkungan sekolah di mana tempat saya mengajar, yaitu MTS Negeri 12 Tasikmalaya. Nah, ini merupakan halaman utama dari sekolah kami atau lobi utama. Biasanya siswa sering pakai di sini. Nah, ini kita sudah mulai memasuki aula pertama untuk memasuki area sekolah ya. Untuk denahnya yang ke kiri itu sudah mulai kita ketemu dengan kelas-kelas, dan untuk ke kanan itu ruang guru. Nah, kebetulan ini hari Sabtu sedang ada kegiatan pramuka, anak-anak berbaris dengan rapi, dan ada juga yang sedang melaksanakan hukuman, mungkin karena telat datangnya. Sekarang kita memasuki ruangan kantor atau biasa guru-guru melakukan aktivitas mulai dari administrasi ataupun rapat dan sebagainya itu di sini di ruang guru. Kita rapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa berkumpul dan bertemu kembali dalam kegiatan ataupun proses belajar mengajar. Adakah yang tidak hadir hari ini? Ada.
tempat duduk boleh dengan berbaring. Yang keempatnya, Ruku dan tumanina. ruku dan tumanina. Apa maksudnya? Membungkuk sehingga punggung menjadi sama, datar dengan leher, dan kedua belah tangannya memegang lutut. Yang kelima, Takbiratul ihram, apa itu takbiratul ihram? yakni membaca Allahu Akbar. Yang keenamnya, I'tidal dengan tumanina. nah, untuk nomor selanjutnya dari nomor 7 sampai ke nomor 13 dibacakan oleh Agenia. Yang ketujuh dalam rukun sholat ada apa? Sujud dan tumanina. Sujud dengan tumanina. Apa maksudnya dari sujud dengan tumanina itu? Meletakkan kedua lutut, kedua tangan, kening dan hidung ke atas lantai. Nah, yang kedelapannya, Duduk antara dua sujud dengan tumanina. duduk antara dua sujud dengan tumanina. Apa maksudnya? Bangun kembali setelah sujud yang pertama untuk duduk sebentar sementara menanti sujud yang kedua. Yang kesembilan, Duduk untuk tasahud akhir. apa maksudnya? Duduk dalam sholat dengan cara duduk di atas telapak kaki kiri dan telapak kaki kanan ditegakkan. Yang kesepuluhnya, Membaca tasahud akhir di waktu duduk di rakaat yang terakhir. apa maksudnya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan tasahud kepada kami sebagaimana ia mengerjakan surah. Yang ke-11 dalam rukun sholat itu apa? Membaca sholawat atas Nabi. Sholawat atas Nabi. Maksudnya apa itu? Setelah Maksud dari sholawat kepada Nabi apa? Setelah selesai tasawuf akhir, maka dilanjutkan membaca dua sholawat atas Nabi dan keluarganya. Untuk nomor 12-nya dalam rukun sholat. Mengucapkan salam yang pertama. Yang ke-13-nya yang terakhir. Tertib artinya berturut-turut menurut peraturan yang telah ditentukan. Nah, jadi dalam rukun sholat ini terdapat berapa rincian? 13. Yang terakhirnya ada yang dinamakan tertib. Tertib itu kita mengawali perbuatan yang harus diawal dan mengakhiri perbuatan yang harus dikerjakan di akhir. Yakni dalam sholat itu diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Itulah yang dinamakan dengan sholat. Untuk selanjutnya, syarat wajib dan syarat sah sholat. Ada berapakah yang dinamakan dengan syarat wajibnya sholat? Ada 3. Coba dibacakan oleh Muhammad Yusril. Beragama Islam, Ya, dalam syarat wajib sholat itu tentunya kita harus beragama Islam. Yang keduanya, balik atau dewasa, balik ataupun disebut dengan dewasa. Yang ketiganya, berakal, berakal. Ini yang dinamakan dengan syarat wajib sholat. Adapun untuk syarat sah sholatnya bisa dibacakan oleh Hani. Yo, dibacakan. Ya, dibacakan. Selanjutnya, untuk nomor 3-nya, menutup aurat. Untuk selanjutnya lagi, untuk yang terakhir, menghadap kiblat. Nah, untuk syarat wajib dan syarat sah sholat bisa kita pelajari, dibaca-baca kembali di buku
dibagi kepada berapa bagian? Dua bagian. Kesatunya disebut nah, yang keduanya disebut hayat. Adapun untuk sunnah akadnya bisa dibaca bersama. Yang ke satu, keduanya, yang ketiganya, yang keempatnya. Nah, ini untuk sunnah abad. Adapun untuk sunnah hayat, ini yang paling banyak. Coba bisa dibacakan bersama kembali. Nah, bisa dilanjutkan kembali. Nah, untuk sunahnya juga bisa dipelajari lebih jauhnya di bukunya masing-masing. Untuk selanjutnya ada hal-hal yang membatalkan dalam sholat. Nah, mungkin dari salah satu yang ini sering atau pernah kita lakukan. Sekarang kita telah mengetahuinya, jangan sampai kita ulangi kembali ya. Nah, bisa dibacakan kembali untuk memudahkan kita belajar hal apa saja yang bisa membatalkan dalam sholat. Yang ke satu, selanjutnya kembali. Selanjutnya nah, ibu mau tanya, hal-hal yang membatalkan sholat, manakah yang mungkin dikatakan sering atau pernah kalian lakukan? Tertawa. Nah, tertawa. Lagi sholat tertawa. Nah, jangan sampai ya, sekarang sudah mengetahui tertawa itu termasuk hal-hal yang membatalkan sholat. Nah, untuk selanjutnya kita kepada diskusi dari materi yang telah kita pelajari hari ini. Akan ibu bagikan kelompok ya untuk pendiskusiannya. Nah, mungkin untuk soal diskusinya ini menjadi kelompok satu. Kelompok satu pertanyaannya, apa sholat 5 waktu itu? Nah, kalian bisa berkelompok, nanti dijawabnya setelah kalian mendiskusikannya. Akan diberikan waktu 5 menit untuk tiap-tiap kelompok bisa menyelesaikan diskusinya. Ibu ulangi untuk pertanyaan kelompok satu, apa sholat 5 waktu itu? Nah, bisa didiskusikan dengan temannya. Kelompok dua, dari mana asal usul sholat 5 waktu? Untuk kelompok tiga, kenapa kita harus sholat 5 waktu? Nah, untuk kelompok yang terakhir,
Ya, jawabannya masing-masing kelompoknya. Ya, siap. Akan Ibu sebutkan mulai dari kelompok 1. Silakan untuk membacakan hasil diskusinya dengan pertanyaan apa sholat 5 waktu itu. Silakan ke depan untuk perwakilannya. Ya, silakan. Ada yang mau menambahkan dari jawaban kelompok 1? Nah, sudah benarkah jawabannya? Sudah benar. Jadi sholat 5 waktu itu sholat yang wajib kita kerjakan di setiap waktunya, karena sholat 5 waktu itu merupakan kewajiban untuk setiap individu. Nah, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya untuk kelompok 2 dengan pertanyaan dari mana asal usul sholat 5 waktu itu. Silakan untuk perwakilannya maju ke depan. Perintah sholat 5 waktu itu pertama kali itu diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa Isra Mi'raj yang terjadi pada tanggal 20 Rajab. Ada yang mau menambahkan dari jawabannya? Sudah betulkah jawabannya? Nah, jadi kesimpulan dari pertanyaan dari manakah asal usul sholat 5 waktu itu, yaitu oleh-olehnya Nabi Muhammad waktu kegiatan Isra Mi'raj. Di tanggal berapa itu? Di tanggal 27 Rajab. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya untuk kelompok 3 dengan pertanyaan kenapa kita harus sholat 5 waktu. Silakan untuk kelompok 3. Kelompok 3 membacakan hasil diskusinya. Ya. Karena sholat 5 waktu itu satu panggilan Allah bagi kita sebagai umatnya dan sebagai bentuk ketakwaan umat kepada Allah, karena yang memberi umat kehidupan di muka bumi adalah kuasanya. Ada yang mau menambahkan? Ya, betulkah jawabannya? Jadi bila mana kita mengerjakan sholat 5 waktu itu merupakan satu syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Selanjutnya untuk kelompok 4, silakan untuk membacakan hasil diskusinya dengan pertanyaan apa hukum melaksanakan sholat 5 waktu. Silakan maju ke depan. Ya, silakan. Ada yang mau menambahkan? Sudah betulkah? Jadi hukum untuk melaksanakan sholat fardu itu adalah fardu ain. Fardu ain itu disebut juga dengan kewajiban untuk setiap individu. Terima kasih.
Baik, terima kasih. Jadi kita bertepuk tangan sambil menghafal berapa rakaatkah dalam setiap sholatnya. Sholat untuk sehari semalamnya ada berapa kali yang harus kita kerjakan? 5 kali. Satu sholat subuh berapa rakaatkah subuh? Setelah subuh berapa rakaatkah? 4. Setelah duhur berapa rakaatkah? 4. Setelahnya lagi maghrib berapa rakaat? 2. Maghrib berapa rakaat? Nah, setelah maghrib sholat isya berapa rakaatkah? 4 rakaat. Sudah pahamkah semuanya? Nah, sekarang untuk menyimpulkan materi yang telah kita pelajari barusan, kesimpulannya, coba untuk kesimpulannya bisa mengacungkan tangan. Siapa Pak? Ayo, untuk kesimpulannya dari materi yang telah kita pelajari barusan, apa Ibu sebutkan? Ibu sebutkan. Ayo, mau bersama-sama? Ya, bersama-sama aja. Kesimpulan dari materi yang telah kita pelajari barusan tentang sholat fardu. Kesimpulannya? Nah, jadi untuk kesimpulan materi yang barusan kita pelajari yang bertemakan dengan sholat fardu itu, sholat fardu adalah sholat yang wajib kita kerjakan untuk setiap waktunya, karena sholat fardu itu kewajiban untuk kita, kewajiban yang merupakan fardu ain, kewajiban yang merupakan untuk setiap individu, dan sholat tersebut merupakan satu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk materi selanjutnya, untuk pertemuan di minggu yang akan datang, kita akan mempelajari Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tata cara pelaksanaan sholat fardu. Nah, dalam tata cara pelaksanaan sholat fardu ini otomatis kita akan mempelajari bacaan dan gerakan sholatnya. Nah, kalian bisa menghafal atau belajar selama 1 minggu sebelum kita bertemu di materi yang akan datang. Adakah yang mau ditanyakan? Tidak. Senangkah hari ini belajarnya? Senang. Alhamdulillahirobbilalamin. Untuk materi kali ini kita akhiri saja.